Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat datang semuanya. Selamat beribadah kembali di JKI Getsemani. Kami juga menyapa Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini dari rumah atau dimanapun berada. Kita percaya dimanapun kita memuji menyembah Tuhan Yesus, lawatannya selalu bersama dengan kita. Mari kita siapkan hati kita arahkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat waktu yang boleh Engkau berikan bagi kami Tuhan. Seminggu boleh berlalu Tuhan, dan kami bisa kembali berkumpul di tempat ini semuanya dalam keadaan sehat Bapa, bersama saudara-saudara seiman kami. Begitu banyak Tuhan yang kami lalui dalam kehidupan kami, tapi kami percaya Engkau Bapa Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan Bapa. Engkau memberikan kami segalanya yang terbaik yang daripadamu. Izinkan kami juga Tuhan memberikan yang terbaik bagimu Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Kami mau meninggalkan segala beban hidup kami Tuhan. Kami hanya mau fokus menyembah memuji Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Bapa. Engkau urapi kami satu persatu Bapa. Engkau tuntun kami Bapa sehingga tidak ada yang terlewatkan dari kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami yang datang Tuhan dengan keadaan sakit akan Engkau sembuhkan Bapa. Kami yang datang berbeban berat semua Engkau sudah angkat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sehingga kami datang Tuhan tidak sama lagi ketika kami pulang. Tetapi ada sesuatu yang akan kami bagikan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang selalu baik dalam kehidupan kami Bapa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Engkau yang punya waktu Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari naikkan kembali pujian yang indah ini dengan dahsyat di telinga Tuhan kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik
mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Ini doa kami Tuhan Yesus. Engkau menjawab setiap pergumulan kami Bapa. Terima kasih. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari bangkit bersama-sama dengan saya, katakan Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Engkau mendengar Tuhan Yesus. Engkau menjawab setiap keluh kesah kami Bapa. Engkau yang punya waktu Tuhan bagi kami. Engkau yang menyediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Sekali lagi dengan dahsyat nyanyikan. Lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus mendengar Lebih dari yang kuharapkan. Engkau menjawab Tuhan. dan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat semua. Yesus, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Engkau yang punya waktu Tuhan. Haleluya. Naikkan pujianmu, sembah Raja kita, sembah Raja yang agung. Hanya Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa bagi kami.
Tuhan memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau lawat kami satu persatu Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sama-sama kita katakan yang siap memuji Tuhan. Amin. Lebih bersukacita lagi di hadapan Tuhan. Puji memuliakan nama Tuhan kita yang ajaib. Mari, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Hey, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari sama-sama naikkan kembali. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus, Raja segala raja. Dialah. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Dialah segala raja. Dialah Raja. Mari kita sambil bertepuk tangan di atas kepala kita, ambil musik puji Tuhan kita. Mari sama-sama kita nyatakan. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit. Yesus Kristus dialah segala raja. Ku kan bangkit,
pujian kita. Yeah. Kita bersorak-sorai bagi Raja kita yang ajaib. Menaikkan segala pujian syukur kita bagi Dia. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Bersukacita di hadapan Tuhan Yesus kita. Silakan kembali duduk saudara. Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman. Saatnya kita mau siapkan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap Tuhan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Engkau pakai dia lebih luar biasa. Engkau sendiri yang berkata-kata melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap kata kalimat yang disampaikannya Tuhan Yesus, itu adalah kebenaran dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama mengucapkan amin. Kau yang terbaik Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai.
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Ayo nyanyikan pujian ini dengan saya sambil bangkit berdiri. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku
4 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan untuk pemberitaan Injil kita. Diberkatilah, berbahagialah orang yang mendengar firman ini, merenungkan dalam hatinya, dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari, setiap saat. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga kepada hambanya, Pastor Ronald Saragi, yang memberi saya kesempatan sharing firman, menyampaikan kabar baik dari Tuhan Yesus tentunya, bukan kabar baik dari siapa-siapa. Hari ini saya akan sharing firman mengenai berbahagia. Semua orang tentu mau bahagia. Ada yang mau bahagia? Pasti semua. Saya juga mau bahagia. Ya, tentu kalau bahagia tercermin dari senyumnya. Tapi saya lihat kok jarang senyum di sini. Nah, jadi bahagia itu tercermin dari senyum, tapi nggak selamanya. Nggak tentu orang senyum bahagia. Ada juga orang yang diam-diam bahagia. Ya, karena bahagia itu ada di dalam hati kita. Ya. Bahagia itu didapatkan dari hubungan intim dengan Tuhan Yesus. Kita baca di dalam Matius pasal 5, judul perikopnya ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sedemikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kalau kita baca berbahagia ini, berbahagianya tidak seperti yang kita bayangkan, ya. Kalau kita membayangkan berbahagia kalau kita punya rumah yang bagus, yang mewah, punya mobil yang mahal. Berbahagialah kalau kita punya istri yang cantik, suami yang ganteng dan kaya. Ya, itulah manusia. Bahagia manusia itu selalu yang nampak duniawi, apa, berbahagia kalau kita dapat kerjaan. Itu yang manusia anggap bahagia. Padahal itu tidak ada bahagia di situ sebetulnya. Saya sudah merasakan semuanya, saya punya rumah, tidak bahagia. Memang waktu awal-awal punya rumah senang saja, tidak bahagia. Kalau bahagia itu di dalam hati kita. Bahagia itu datang hanya dari Tuhan Yesus saja. Jadi ucapan bahagia, saya nggak bahas semua, paling saya bahas di ayat 3.
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini juga jadi kadang ditafsirkan salah. Miskin ditafsirkan miskin harta. Miskin tidak punya apa-apa. Itu juga tidak benar. Di dalam bahasa Inggrisnya itu bukan miskin, poor spirit. Miskin rohani. Jadi bukan miskin harta yang dimaksud. Banyak orang kaya tetapi miskin rohaninya. Tuhan mau kalaupun kita punya rohani yang bagus, di hadapan Tuhan itu miskin kita. Miskin rohani kita. Pencapaian kita sampai sekarang ini, mungkin saya sudah berbicara di mimbar ini, tetapi Tuhan tidak mau saya kaya rohani. Tuhan mau di hadapannya saya miskin. Karena kalau saya miskin rohani, miskin spirit, saya akan mencari Tuhan terus. Kalau orang merasa kaya, kan tidak perlu mencari Tuhan. Kalau kita sudah sombong rohani, merasa kita sudah menguasai firman ini, kita sudah lakukan semua, tentu kita tidak butuh Tuhan lagi. Tidak datang lagi kepada Tuhan berdoa, minta pencerahan untuk firman-Nya. Jadi yang dimaksud bukan miskin materi, ya. Miskin spirit. Poor spirit, dari bahasa Inggrisnya jelas, lebih jelas. Bukan miskin harta. Jadi bisa saja kita kaya harta, tetapi itu Tuhan tidak perhitungkan. Orang kaya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Sebab dia kekayaannya lebih dari siapapun. Jadi yang berbahagia itu orang yang merasa rendah, merasa miskin. Meskipun dia mungkin kaya, dia menguasai firman, tetapi dia di hadapan Tuhan kita harus selalu merendahkan diri kita. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Jadi kita harus berserah penuh. Kenapa kita mesti merasa miskin spirit? Supaya kalau sesuatu kita berserah penuh pada Tuhan. Karena kalau kita bergumul dengan Tuhan, ya, kita masih merasa kuat, kita masih merasa punya kekuatan, punya kuasa, Tuhan tidak turun tangan. Tetapi kalau kita tidak merasa punya apa-apa, kita merasa lemah, seperti Rasul Paulus bilang, justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Paulus bilang, aku bermegah karena kelemahanku, bukan karena kekuatanku, bukan karena kepandaianku. Kurang apa Paulus? Firman-Nya luar biasa. Kurang apa dia? Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangannya aja bisa dikirim untuk dibasuh sama orang sakit dan orang sembuh. Kurang apa dia kalau secara pelayanan? Tetapi Tuhan bilang, lebih baik engkau lemah, engkau merasa lemah, supaya kuasa Tuhan sempurna. Jadi jangan diantara kita merasa kuat. Saya bertobat ketika Tuhan ambil semua pekerjaan saya. Tahun 98-99, saya merasa kuat waktu saya kerja. Ketika saya menganggur, disitulah saya berserah kepada Tuhan. Saya menyerah, bukan berserah saja, saya menyerah. Terserah Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Ketika saya menyerah, Tuhan angkat saya, Tuhan atur hidup saya. Tahun 98, saya mulai pelayanan. Ketika saya tidak punya apa-apa. Ketika saya tidak punya gaji. Ketika saya di titik nol, itulah jalan Tuhan membawa saya berserah, menyerah padanya. Dan saya mulai ikut pelayanan. Itulah sebabnya saya bisa berdiri di sini. Kalau tidak, kalau tahun 98, 99, saya tidak menyerah. Saya masih merasa kuat.
Saya tidak akan ada di sini tentu hari ini. Saya mungkin sudah nggak tahu kemana-mana, ya, hidup dalam dosa mungkin, di luar kasih karunia. Jadi Tuhan mau kita berbahagia memang, tetapi ada jalan bahagia, ya. Berbahagia itu datangnya dari Tuhan, tetapi memang Tuhan sudah memberi kita anugerah keselamatan. Tetapi ada hal yang harus kita kerjakan. Dalam keselamatan itu kita harus mengerjakan bagian kita. Seperti merendahkan diri. Bahagia. Orang kok bahagia susah ya? Memang susah. Kalau kita kejar di luar kekuatan Tuhan, susah bahagia itu. Makanya saat sekarang ini banyak orang terjerumus narkoba, seks bebas. Itu tujuannya untuk bahagia. Karena ada sesuatu di dalam hatinya yang bergejolak, yang membuat dia tidak bahagia, tidak senang. Sehingga banyak cara-cara dunia yang dilakukan untuk dapatkan senang. Sebetulnya mereka cari bahagia, tapi cuma dapat senang sesaat. Tetapi setelah itu dia akan dapat masalah yang besar. Ya, misalnya kita terjerumus narkoba atau seks bebas, kan dampaknya lebih besar daripada kesenangan sesaat yang kita dapatkan. Setelah di dalam Tuhan, kita punya cara untuk berbahagia. Ya, tentu diantaranya kita harus merendahkan diri. Kita harus merasa miskin di hadapan Allah. Miskin rohani, miskin spirit, miskin jiwa. Jadi jiwa kita tuh, kita miskin sebetulnya di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kita butuh Dia. Butuh Tuhan yang mengisi jiwa kita, mengisi roh kita, mengurapi kita, memberi kita air kehidupan, supaya kita bisa berbahagia. Ada cara bahagia juga yang efektif untuk dilakukan di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 20. Ini juga ada cara, jalan untuk kita mendapatkan bahagia menurut firman, ya, bukan secara duniawi. Kalau secara duniawi banyak cara, tetapi itu dapatnya bukan bahagia, cuma senang sesaat, tetapi ada efek samping yang lebih membuat dia tambah tidak bahagia. Kisah Rasul 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Dia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini camkan nih, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Perhatikan dalam hidup kita. Kalau kita dikasih orang sesuatu, hadiah, atau apapun, dikasih penghormatan, dikasih anak, misalnya kita belum punya, dikasih anak, dikasih istri, itu bahagia doang. Bahagianya, dan itu pun tidak lama bahagianya. Dan tidak sebahagia kalau kita yang memberi. Perhatikan. Coba kamu beri ke seseorang sedikit 100 perak pun kepada pengemis di jalan. Itu rasanya hati kita bahagia sekali. Daripada kita nerima uang 1 juta dari orang. Itu cuma senang doang. Jadi jangan sering begini. Jangan sering berharap terima pemberian dari orang. Apalagi kita minta-minta. Itu cuma senang doang. Bahagia sesaat. Seringlah kita memberi. Itu salah satu kunci kebahagiaan dalam Tuhan. Seringlah kita memberi. Yang dimaksud memberi bukan hanya materi, ya. Jadi jangan salah pengertian. Karena kita sering manusia duniawi ini, manusia di dunia ini duniawi. Jadi segala-gala itu dipikirkannya secara materi. Uang, UUD selalu, ujung-ujungnya duit.
Padahal Injil itu jarang bicara soal duit, uang secara materi. Injil itu bicara damai sejahtera di dalam hati jiwa, roh kita. Mungkin kita tidak punya apa-apa, cuma cukup makan minum. Tetapi kita punya damai sejahtera. Itu yang Tuhan mau. Karena kalau kita sudah punya damai, kita pasti tidak suka bertengkar sama orang. Ya. Tidak suka iri sama orang. Ciri khas orang yang berbahagia itu, dia tidak sombong. Kalau orang sombong pasti susah bahagia. Jadi selidiki hati kita. Kita masih sombong nggak nih? Kalau masih sombong berarti kita nggak bahagia. Kenapa? Kalau orang bahagia itu melihat orang lain sukses, dia tambah bahagia, seneng, bahagia. Ngelihat temannya sukses, selamat ya. Melihat saudaranya. Dan kalau kita kan banyakan enggak. Melihat orang sukses, wah macam-macam kita ngomong. Nah itu berarti kita sombong. Nggak mau kalah. Kalau orang bilang. Nggak mau kalah, nggak bahagia. Jadi kalau mau bahagia, sering-sering memberi. Memberi bukan harus materi. Kalau kita nggak punya materi banyak, berilah perhatian kepada sesamamu. Beri perhatian. Berikan doa. Doakan saudaramu. Doakan musuhmu. Apalagi itu lebih bahagia. Paling bahagia tuh kalau kita bisa mendoakan orang yang membuat kita susah. Itu paling bahagia. Makanya firman Tuhan itu luar biasa. Tidak bisa dibantah. Memang secara duniawi, orang bilang orang Kristen bodoh. Yesus itu bodoh. Masa musuh didoakan? Musuh diampuni? Supaya musuh kita selamat. Harusnya musuh harus diperangi. Dilawan. Dibunuh juga. Tetapi coba rasakan. Kalau kita, ini spirit ya, bicara spirit, roh. Kalau kita sudah berani bisa mendoakan musuh kita, orang-orang yang melukai hati kita, itu bahagianya luar biasa. Ada orang yang ngutang sama kita, lama nggak bayar-bayar. Jangan kamu, jengkel sama dia. Sialan itu, macam-macam ya kan. Kata-katai dia di handphone, dia apa. Jangan. Kalau bisa ampuni dia. Doakan dia. Supaya dia diberkati Tuhan. Bukan supaya dia diberkati, supaya utangnya dibayar. Jangan dulu. Yang penting dia diberkati Tuhan dulu. Urusan dia bayar atau enggak, urusan lain. Meskipun tidak dibayar, dia enggak bayar. Yang penting kita sudah doakan dia. Dia diberkati Tuhan, harusnya kita bahagia. Saya ngalami itu. Saya ngalami. Dan sampai hari ini, teman saya itu pun saya masih berhubungan baik. Dan saya sudah tidak mengingat-ingat lagi apa yang dia pernah ambil daripadaku. Tidak mengingat lagi. Nilainya cukup besar. Karena zaman dahulu. Zaman itu nilainya besar. Dan saya pun sekarang tidak berharap lagi. Meskipun kalau saya kontek-kontekan dia, dia bilang, sabar ya, ini lagi bisnis saya lagi jalan. Saya coba, ya aja. Tapi hati saya udah plong, enggak. Saya bilang, terserah nanti kamu bayar atau enggak, saya sudah selesaikan sama Tuhan. Saya anggap sudah tidak ada lagi urusan utang piutang. Tetapi dari sisi saya sudah clear. Tapi dari sisi dia kan belum clear. Dia harus clearkan. Kalau dari sisi saya sudah selesai, saya anggap sudah lunas. Tetapi dari sisi dia pasti ada sesuatu di hatinya. Itu kalau kita punya ganjalan, punya utang, apapun, utang uang atau utang budi, atau utang apa, kamu tidak clearkan, itu tidak bahagia di hatimu. Percayalah. Ketika kamu teringat utangmu, pasti hatimu gelisah. Meskipun kamu pura-pura lupakan, tetapi tidak, tetap
Makanya kalau saya kontak sama teman saya, pasti dia ngomong, sabar ya. Padahal saya nggak nagih loh. Karena dia pasti merasa. Ya, jadi kalau kita punya masalah, apalagi dosa, nah ini. Orang tidak berbahagia kalau menyimpan dosa. Jadi kita bicarakan bahagia ini. Bahagia tadi udah saya bacakan ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tetapi ada lawannya yang membuat kita bahagia. Banyak. Pertama, kalau kita duniawi. Ya, segala sesuatu dinilai dengan harta, dengan dunia, kemewahan. Itu enggak bahagia. Meskipun kamu kejar harta, kamu sudah dapatkan yang kamu inginkan, tetap kurang, tetap nggak selesai, nggak bahagia. Jadi kalau kita duniawi tidak bahagia, jadi hati-hati jangan duniawi. Kedua, ini nggak kalah penting, kalau kita menyimpan dosa, ada sesuatu di dalam hatimu terhadap saudaramu, kamu belum bereskan. Bisa saja terhadap saudaramu, temanmu, gak bisa kamu bereskan. Mungkin dia gak ada di sini. Sudah mati. Atau jauh di sana. Kamu tidak punya kontak lagi. Tetapi dengan Tuhan, kita harus bereskan. Ya, dengan Tuhan harus dibereskan. Kalau tidak, itu jadi bebanmu. Bebanmu berat. Makanya Tuhan bilang, marilah kepadaku hai kamu yang letih dan lesuh dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kalau kita di luar Tuhan itu letih lesuh, berbeban berat, Tuhan tahu itu. Makanya dia bilang, mari kepadaku. Ya mari kepada Tuhan itu lepaskan dosamu. Ngomong sama dia. Terus terang. Tuhan, saya dosa A, B, C, D, E, F, G. Jangan disimpan, jangan kan Tuhan tahu dosaku. Enggak. Harus diakui. Supaya kamu bahagia. Itu jalan bahagia. Bereskan dosamu di hadapan Tuhan. Jangan nyimpan akar pahit terhadap sesamamu, saudaramu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, anak-anak kita. Kita tidak akan bahagia. Jadi kalau mau bahagia, seringlah memberi doa, memberi tumpangan, memberi perhatian. Saya dulu pertama pelayanan cuma pelayanan penjemput tamu. Pertama bodoh, diem-diem aja, pokoknya yang penting kasih tangan. Lama-lama belajar bisa senyum dikit-dikit. Kan enak kalau kita senyum, orang senyum juga. Kita yang lebih bahagia loh. Jadi ingat ya, kalau kita tersenyum sama orang, ya orang menanggapi kita atau tidak, kita tuh bahagia. Lebih bahagia kita yang memberi senyum daripada orang yang menerima. Ingat. Jadi memberi. Jadi dulu-duluan lah kita memberi. Senyum, penghormatan. Semakin kita duluan, semakin bahagia kita. Jangan kita diam aja, kita nunggu. Kalau dia tidak sapa saya, gue juga gak mau, ya kan? Gengsi dong. Nah, jangan begitu. Jadi kita selalu nunggu begini, nunggu diberi senyum, diberi hormat, diberi macam-macam. Padahal Tuhan mau kita memberi. Berilah, maka kamu akan diberi. Kenapa orang sukses ya kalau suka memberi? Karena bahagia. Bahagia dia. Kalau bahagia, kita tuh kerja tuh gak enak. Kerja juga itu otaknya encer. Kalau kita bahagia. Jadi ingat, kalau kita bahagia, apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Memang Tuhan bilang, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertaimu. Kepada Yosua dia bilang. Tetapi ada satu perintah. Jangan kecut dan tawar hati. Jangan lupa
memperkatakan kitab Torah ini. Firman jangan kau lupakan. Jangan engkau menyimpang ke kiri atau ke kanan. Nah ini, hati-hati. Kita sering menyimpang ke kiri ke kanan. Bukan jalannya menyimpang ke kiri ke kanan, bukan. Itu kalau mabuk. Ya. Dulu saya kalau sering mabuk, kita udah merasa jalannya bagus, tapi orang ngelihat kita jalannya begini, tapi kita berasa aja. Berasa jalan kita lurus. Nah, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Itu juga membuat kita nggak bahagia. Kalau jalan kita lurus, bahagia. Kau jujur, ya, jujur di kantor, jujur di rumah, pasti bahagia. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang kalau ketemu orang, kalau kita nggak jujur, wah jangan-jangan dia tahu saya bohong kemarin. Nah, padahal kadang Pastor Ronald mungkin cerita tentang kejujuran. Wah, ada jemaat kemarin bohong ya kan? Wah jangan-jangan Pastor Ronald tahu saya bohong. Padahal enggak, cuma disampaikan. Kita kan tertuduh sendiri. Jadi enggak bahagia jadinya. Jadi kita maunya bahagia, jadi jalan kita lurus aja. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jangan sombong, ya. Berbahagia. Orang bahagia pikir bahagia kalau kita punya uang, punya macam-macam, maksudnya cukup kehidupan kita, enggak selamanya. Ada orang yang sengsara bisa bahagia. Paulus itu sengsara. Dia disiksa, dianiaya, dibunuh. Mau dibunuh dan terakhir dia dibunuh. Dia dimasukkan ke penjara berkali-kali, rasul-rasul itu, tapi dia tetap bahagia. Dan dia karena menulis suratnya dari dalam penjara. Suratnya isinya apa? Berbahagia. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Tidak pernah dia mengutuk. Tidak pernah ada kata-kata kutuk keluar dari orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Jadi bahagia kita itu bahagia unik. Bahagia yang bertolak belakang sama orang dunia. Bahagia unik. Jadi kalau meskipun kita susah, kita ini tetap aja kita bahagia. Kalau orang dunia bahagianya uang, bahagianya kalau dia kaya, sukses pun sama. Jadi sukses sama bahagia itu kan tipis. Orang kalau sukses kan kita pikir dia bahagia. Ya, wah sukses ya. Kamu udah sukses ya. Wah udah bahagia. Nggak selamanya. Kalau sukses di dalam Tuhan iya. Tidak harus punya uang banyak. Tidak harus punya uang banyak, ya. Kalau kita baca di Amsal 17, ini juga kalau orang lakukan ini tidak bahagia. 17 ayat 20, Amsal 17 ayat 20, orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Jadi perhatikan, kalau hati kita serong, meskipun kita baca firman Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah ini dan sebagainya. Kalau hati kita serong, nggak bakalan keluar bahagia dari hati. Ya, orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Jadi hati-hati di dalam firman ini. Kalau kita rajin merenungkan firman, ada semua ternyata. Semalam saya merenungkan firman, jam 3 pagi saya bangun, jam 5 saya renungkan firman ini. Saya dapat satu firman juga yang agak sedikit menegur saya. Jangan-jangan Tuhan saya juga ada di seperti firman ini. Di dalam Amsal 17, 19. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan, pintunya mencari kehancuran. Jadi pamer. Memewahkan pintunya. Itu juga bikin kita nggak bahagia. Misalnya kita bikin rumah. Kan pintu ini identik rumah. Kalau kita bikin rumah kan tentu secara fungsi bagus, nyaman. Ya kan, cukup lah. Ya. Ada pintu, ada jendela,
ada sirkulasi. Tapi ada orang-orang tertentu bikin pintunya itu yang gede sekali. Dari kayu jati harganya bisa 100 juta. Pintunya tok. Kenapa pintu? Supaya orang kalau ngelihat rumahnya, wah rumahnya mewah ya. Nah itu, kalau orang kaya raya oke lah. Kadang ada orang pas-pasan. Tapi yang dibikin bagus pintunya, pintu depan, supaya orang ngelihat, pamer. Itu juga kita nggak bahagia. Pamer gitu, kenapa? Tidak kekuatan kita sebenarnya nggak segitu, kita paksakan. Jadi jangan suka pamer juga. Ya, apa adanya aja sesuai kemampuan kita. Jangan kita mau dilihat lebih dari orang, oleh orang. Ya, nanti kita nggak bahagia, kita tutupin terus. Ya, kita tutupin terus kelemahan kita, kekurangan kita. Ya, nggak punya uang, wah, tapi ngomongnya, wah miliatan. Ngomongnya ini saya ada bisnis loh ini, bisnis itu. Terus terakhir, ongkos dong, minta ongkos pulang. Banyak begitu di antara kita kan. Ujung-ujungnya di akhir, saya kadang ada teman ketemu begitu, ini wah ngomongnya gede-gede nih, pasti UUD, ujung-ujungnya ini ongkos. Oh, benar deh. Ayo, pamit dulu ya. Ada ongkos gak? Ya sih ada, udah tahu deh, udah gue kasih deh ongkos deh. Ya, gitu. Jadi dia kelihatannya pamer bahwa dia itu sukses, tetapi sebetulnya nggak punya apa-apa. Kan malu sebetulnya. Tapi karena teman kan ya mungkin dia nggak malu. Ya, ada orang ngomong besar tapi ujung-ujungnya ya kan, utang ya. Jangan. Jadi bikin susah hati kita, bikin nggak bahagia. Ya, jangan pamer. Ini saya baru dapat semalam saya nih. Sambil merenungkan firman, dapatlah ini. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Wah Tuhan, jangan-jangan saya juga ada di titik ini nih. Di dalam firman ini, saya memewahkan, saya mempamerkan, saya punya kekayaan, saya punya jabatan. Saya bertobat, Tuhan, kalau saya begini Tuhan ampuni saya. Ya, jadi perhatikan hidupmu ya. Hati-hati baca firman terus, kalau sudah baca firman bercermin. Firman itu kan bercermin, cermin kita. Firman itu sebenarnya penasehat kita. Jangan serong hati kita, itu nggak bahagia. Hatinya tulus saja. Hatinya polos saja. Hiduplah sederhana. Kalau punya lebih boleh. Sedikit beli pakaian yang agak bagus, agak mewah. Apalagi kalau kita bekerja. Bekerja kan kita mewakili perusahaan. Ya nggak boleh juga pakai baju kaos. Ya. Karena saya ditegur juga di kantor. Pak Bingsong, pakaiannya diperhatikan. Padahal saya ini orangnya sederhana. Pakaian saya terus saya dari dulu biasa aja. Nggak pernah berani pakaian-pakaian yang warnanya merah. Tapi sekarang ya udah berani juga. Sedikit-sedikit. Tapi sebetulnya dalam hati saya agak risih sih. Masih. Di dalam hati saya kalau saya berpakaian yang lebih sedikit mewah, kok hati saya kurang sejahtera sebetulnya. Cuma karena kita ya urusan-urusan bisnis, urusan apa, itu kadang menentukan juga. Supaya orang percaya sama kita. Mobilnya yang bagusan. Ya supaya apa? Wah masa perusahaannya besar mobilnya butut, kan nggak lucu kan? Jadi ya ada hal-hal gitulah. Tapi kalau yang begitu nggak masalah, ya. Jangan karena kita mau menyombongkan diri, karena kita mau dilihat mewah, sehingga kita menampilkan sesuatu yang berlebihan, ya. Terutama untuk pribadi di rumah, misalnya. Kalau di mimbar ini kadang juga saya, Tuhan, kalau saya pakaiannya yang biasa nanti gimana ya kan, ini kan pelayanan ya. Ini saya cari yang paling pakaian saya yang paling bagus lah saya pakai. Ya. Padahal sebetulnya saya orangnya sederhana, maunya pakai baju kaos saja, cuma kan nggak boleh. Ada gereja-gereja tertentu
mewajibkan harus pakai jas. Nah itu, saya juga pernah sekali diundang satu gereja, saya pakaian batik aja. Kan biasa saya santai. Pak nanti lain kali pakai jas ya. Oh iya, oh berarti ini harus pakai jas. Ya, kalau di tempatnya Pastor Ronald masih lebih bebas. Bisa jas, bisa batik. Ya, asal jangan baju kaos oblon ya. Pastor Ronald ya. Itu penting. Ya, jadi kita tahu tempat lah ya. Tapi sebaiknya rapi memang. Sebaiknya rapi, kelihatan bagus. Ada saya lihat gereja-gereja tertentu tuh pakaian jas semua rapi. Dulu saya pelayanan juga pakai jas. Rapi, meskipun kantongnya kosong. Ya nggak apa-apa, tapi kan itu pelayanan ya. Supaya kelihatan bagus. Jadi berbahagia itu gampang-gampang susah. Gampang kalau kita di dalam Tuhan Yesus. Gampang kalau kita hidup dalam pertobatan. Gampang cari bahagia. Kenapa? Kita yang sungguh-sungguh di dalam Yesus. Tidak sampai kita cari-cari senang-senang, seks bebas, narkoba, enggak. Sejak saya tahun 98 bertobat, terima Yesus sungguh-sungguh. Semua bahkan yang saya dulu sering lakukan, minum-minum, karaoke-karaoke, itu saya sudah buang semua. Karena justru kalau saya di tempat begitu, tempat saya tidak sejahtera. Kebalikannya, kalau kita sudah dalam Tuhan sungguh-sungguh, itu satu ukuran juga ya, satu ukuran kalau kita bahagia, kalau sudah dalam Tuhan, kalau kita lakukan hal-hal yang dulu bikin kita senang, seperti mabuk-mabukan, ya, nyanyi-nyanyi sampai larut malam sambil minum, jam 3 pagi, senang tuh. Sekarang tuh kayaknya gimana? Waduh Tuhan, itu kita anggap sampah. Benar Paulus bilang, apa yang kuanggap untung dulu, waktu saya belum percaya Yesus, itu adalah sampah. Kesombongannya yang dianggap kepandaiannya dalam Torah, itu yang dibanggakannya dulu. Setelah dia mengenal Yesus, itu sampah semua. Dia harus miskin di hadapan Tuhan. Dan dia berbahagia. Betapa bahagianya Rasul Paulus. Meskipun dalam keadaan susah. Itulah yang Tuhan mau. Kita lakukan, kita alami. Kan doa Bapa kami kan berkata, permintaan pertama apa? Berilah kami makanan yang secukupnya? Bukan. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di surga seperti di bumi seperti di surga. Jadi permintaan pertama yang diajarkan Tuhan Yesus bukan soal makan, minum, pakaian, harta, tetapi kerajaan sorga. Kalau kerajaan sorga datang di bumi ini, jadi kita juga jangan terlalu jaim ya. Wah nanti masuk surga baru kita menikmati surga setelah mati. Enggak. Oh doa firman doanya Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu di bumi ini seperti di surga. Sekarang ini bahagia itu yang dimaksud. Bahagia itu yang dimaksud Tuhan. Kalau kita bahagia, meskipun kita punya sedikit, belum tentu orang punya banyak bahagia. Enggak. Kalau dalam Tuhan punya sedikit, punya banyak bahagia. Bahkan enggak punya apa-apa pun bisa bahagia kalau dalam Tuhan. Seperti pengemis yang di Alkitab. Sakeus. Siapa tuh? Sakeus itu yang pendek ya. Yang apa tuh? Yang Abraham itu siapa namanya? Yang waktu peminta-minta itu pengemis kan, itu kan bahagia hidupnya. Lazarus, ya. Lazarus kan orang miskin. Bukan aja miskin. Kan orang miskin tuh ada dua. Ada orang miskin masih bisa menghidupi dirinya. Ada orang miskin benar-benar nggak bisa kerja, nggak bisa cari uang. Nggak bisa menghidupi dirinya.
yaitu Sakeus. Kalau kita masih bisa berusaha untuk dapat makan sendiri tuh miskin tapi masih oke. Tapi ada orang-orang tertentu yang sudah karena cacat, buta, atau apa lumpuh, udah nggak bisa lagi dia cari nafkah. Itu harus kita tolong, kita bantu. Atau sudah tua sekali, harus kita kasih berapapun rezeki kita. Nah, semalam saya merenungkan firman itu tentang memberi, ya, terlebih berbahagia memberi berkat, uang, perhatian dan sebagainya. Hanya ke bawah mimpi saya, Tuhan kasih mimpi saya. Menjelang pagi saya tidur lagi, saya mimpi. Saya mimpi di rumah saya Galaksi, masih belum selesai pintunya, ada ibu-ibu berdiri di depan pagar pintu rumah. Dia bawa kantongan kayak pemulung begitu. Tiba-tiba saya kaget, kok ada ibu ini udah tua. Terus saya tergerak, hati saya cari uang di kantong saya. Iya kan? Padahal dia nggak minta, belum minta loh. Dia cuma berdiri di depan. Saya cari uang di kantong saya. Oh, biasanya kan saya taruh uang di sini. Kalau sisa-sisa misalnya kita belanja 20.000, 30.000, ada biasa. Saya cari nggak ada loh. Biasanya saya tarik, Tuhan sini ada uang saya. Nggak ada. Saya mau memberi tapi saya nggak ada uang di kantong. Jadi sebelum, kalau kamu masih punya apa-apa untuk diberi, berilah. Karena ada saatnya kita tidak bisa memberi meskipun kita mau. Ada saatnya kita kadang mau memberi tapi kita nggak punya lagi. Selama kita sehat, beri perhatian kepada teman-teman, orang tua terutama, gereja. Ada saatnya kalau kita udah sakit, gimana kita mau memberi, mendoakan orang. Selama kita sehat, Tuhan tegur saya, oh iya Tuhan, kadang saya punya tapi saya nggak mau memberi. Kadang saya masih sehat tapi saya nolak pelayanan. Hati-hati, karena kesempatan itu tidak akan terulang 2 kali. Bisa aja tidak punya kesempatan lagi kita untuk memberi. Nah, berarti kita tidak punya kesempatan untuk berbahagia. Ya, jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk berbagi kepada saudara-saudara kita, sesama kita, pada keluarga kita, bahkan kepada musuh kita. Orang yang kita tidak suka, orang yang menyusahkan kita. Jadi usahakan berbahagia ya. Harus hati kita miskin roh, miskin spirit. Jangan sombong rohani ya. Kadang kita sombong rohani, kita merasa kita sudah jago. Sudah seperti Paulus zaman sebelum bertobat. Dia sombong rohani sehingga dia mau membinasakan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia merasa dia yang benar. Jangan merasa kita benar sendiri sehingga menyepelekan orang. Ya, hargai semua orang. Meskipun dia mungkin kita tahu dia rusak, dia banyak dosa, hargai. Memberi penghargaan itu juga membuat kita bahagia. Di samping orang yang kita hargai juga senang bahagia. Kita apalagi. Ya, demikianlah firman Tuhan. Kita selesaikan firman ini, kita akan berdoa. Saya undang jemaat berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengajarkan kami berbahagia. Dan Tuhan mau kami semua bahagia. Itulah tujuannya Tuhan datang ke dunia ini untuk menghapus dosa kita. Untuk menyelesaikan utang-utang dosa kita. Supaya kita semua berbahagia di hadapan Tuhan Yesus. Selidiki hatimu. Adakah di hatimu
sesuatu yang serong? Adakah engkau masih menyimpan dendam, menyimpan kepahitan, menyimpan musuh di hatimu, menyimpan dosa? Saatnya yang tepat untuk mengakuinya di hadapan yang Maha Kudus, Maha Mulia, Tuhan Yesus Kristus. Dia Maha Pengasih, Penyayang, Dia Maha Pengampun, Dia Maha Penyembuh. Jika engkau ada penyakit di dalam tubuhmu, minta Dia, mohon kepada Tuhan Yesus untuk menjamahmu, terutama penyakit rohani, kesombongan, kecongkakan, iri hati, dengki, perselisihan. Mohon kepada Tuhan Yesus. Dia akan menolongmu oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk bisa melepaskan kita dari segala ikatan-ikatan dosa, ikatan duniawi yang membuat kita tidak bahagia. Jangan kau berpikir kau akan masuk surga kalau di bumi ini kau tidak bahagia di dalam Tuhan. Sebab dasarnya di bumi ini, kalau kita bahagia di dalam Tuhan di bumi ini, kita akan pasti masuk dalam kerajaannya. Sekerajaan sorga diisi sama orang-orang yang berbahagia. Upayakan dirimu untuk hidup dalam kesucian, kebenaran. Sebab itulah membawa kita ke dalam kebahagiaan sorgawi. Jauhkan dirimu dari yang jahat. Jangan duniawi. Jangan terlalu berpikir materi. Itu cuma sesaat saja membuat kita senang di bumi ini. Dan itu akan ditinggalkan. Waktu kita dipanggil pulang, tidak ada satupun yang bisa kita bawa. Yang ada yang bisa kita bawa adalah bahagia di dalam jiwa kita, dalam roh kita. Itu yang hanya satu-satunya yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Berilah, bantu banyak orang selagi engkau masih bisa memberi, selagi engkau masih kuat. Layani saudaramu, ambil bagian dalam pekerjaannya, ambil bagian dalam pekerjaannya. Sekalipun engkau juga masih sulit dalam materi. Banyak orang-orang yang dalam keadaan sulit mau meluangkan waktunya memberi apa yang ada padanya, memberi dari kekurangannya. Di akhir-akhir perjalanan hidupnya dia berbahagia. Dan bukan hanya berbahagia saja, tapi dia akan diberi harta, diberi materi oleh Tuhan Yesus. Jadi materi itu akan datang setelah kita melakukan kebenaran, hidup dalam kesucian, kekudusan. Percayalah, Dia tidak akan pernah membiarkan kita, tidak akan pernah membiarkan kita meminta-minta roti. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kesucian, kekudusan, hidup dalam bahagia, hidup dalam firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah Tuhan, kami semua yang ada di sini. Oh Tuhan Yesus, terima kasih atas pengampunan-Mu. Naikkan ucapan terima kasih-Mu kepada Dia. Itu akan melegakan hatimu, membuat engkau bahagia. Berterima kasihlah kepada Yesus Tuhan atas apa yang sudah Dia beri. Dia sudah beri yang terbaik. Dia beri yang terbaik. Tubuh, jiwa, dan rohnya Dia berikan. Darahnya Dia curahkan.
kasihnya dia berikan. Beri. Dia sudah beri yang terbaik. Apa yang sudah kita beri untuk kebaikannya? Dia sudah beri semuanya. Tinggal dari kita. Dari pihak Tuhan Yesus sudah clear. Sudah selesai semuanya. Di atas kayu salib dia katakan, sudah selesai. Dia sudah korbankan semuanya. Tinggal kita memilih. Mau ikut dia sungguh-sungguh atau setengah-setengah. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih atas pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan atas bahagia yang Tuhan beri. Bahagia tidak seperti yang dunia beri. Damai sejahtera aku berikan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Dan damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Damai sejahtera Tuhan seperti sungai yang mengalir, tidak pernah putus. Dan juga berkat-Nya akan mengalir, memenuhi lumbung-lumbung kita. Tidak usah takut, Dia yang punya surga dan bumi ini. Kalau cuma berkat jasmani gampang bagi Dia. Tetapi yang Dia pentingkan berkat rohani. Berkat rohani yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kesembuhan juga Kau beri Tuhan kepada anak-anak-Mu yang sakit rohani dan sakit jasmani. Jika ada sakit di bagian tubuhmu, tumpangkan tangan. Tumpangkan tangan di bagian yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sembuh oleh darah Yesus. Engkau dipulihkan. Engkau disembuhkan. Engkau dilepaskan. Letak ya sehat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembuhkan kami Tuhan. Kalau banyak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Terus kita kembali menjemput kita masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Setiap kita yang percaya katakan amin. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.